Oke, WFH yang merupakan kependekan Work From Home merupakan konsep bekerja dari rumah atau melaksanakan segala sesuatu kegiatan tanpa berinteraksi secara langsung dengan orang lain di luar lingkungan tempat tinggal. Sistem kerja yang demikian ini dimaksudkan agar mampu meminimalisir risiko penularan COVID-19 dan keselamatan masyarakat umum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menyikapi himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja dan melakukan aktivitas dari dalam rumah. Pada praktek penerapannya, memang untuk beberapa orang yang menganggap kerja dari rumah tidak terlalu masalah. Namun ada juga jenis-jenis pekerjaan yang tentu tidak bisa dilakukan dengan hanya berada di rumah saja. Sistem kerja work from home memang memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan sekarang ini work from home sedang menjadi salah satu solusi alternatif karena adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Yang dikatakan sebagai kerja dari rumah bisa berlaku apabila penerapannya mengikuti kaidah-kaidah seperti kita bekerja secara personal atau hanya melibatkan segelintir orang dalam melaksanakan kegiatannya, lalu tetap produktif meskipun kita berada di rumah. Hal ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap melangsungkan rutinitas harian kita. Lalu diperbolehkan untuk keluar rumah, tetapi tidak sesering keluar rumah dan berada di tempat keramaian. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan ketika kita mengikuti sistem kerja work from home atau bekerja dari rumah ini? Work from home memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah menghemat biaya pengeluaran. Bagi karyawan, bekerja dari rumah dapat menghemat biaya makan dan transportasi. Berbeda halnya jika kita berangkat ke kantor. Karyawan harus mengeluarkan uang untuk banyak kebutuhan lain. Yang kedua adalah lebih fleksibel. Bekerja dari rumah untuk beberapa tipe pekerjaan bisa menjadi lebih fleksibel. Kita dapat menentukan waktu serta tempat sesuai keinginan saat kita bekerja. Yang ketiga adalah produktivitas dapat meningkat. Apabila kita mampu mengelola waktu dengan baik, WFH tentu tidak akan menjadi masalah. Ketika stres yang dirasa tidak menjadi beban, tentu saja kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dengan begitu, produktivitas kerja akan menjadi meningkat. Yang keempat adalah terhindar dari distraksi di tempat kerja. Ketika bekerja di rumah, kita dapat terhindar dari gangguan seperti suasana gaduh dan ramainya kantor, sehingga bisa menciptakan suasana yang lebih aman, nyaman, dan kondusif. Dengan begitu, kita pun dapat terhindar dari segala macam distraksi yang tidak kita inginkan. Yang kelima adalah mendekatkan diri kepada keluarga. Bekerja dari rumah tentu akan sangat menguntungkan bagi seseorang yang telah berkeluarga. Work from home juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah menurunnya ataupun kehilangan motivasi bekerja. Alasannya sangat beragam. Yang pertama adalah suasana kerja yang tidak kita harapkan, suasana rumah yang tidak seperti kantor, hingga terdistraksi oleh media sosial dan media hiburan lainnya. Yang kedua adalah gangguan dalam proses komunikasi dengan rekan kerja lain. Contoh gangguan ini adalah saat kita berdiskusi dalam suatu jaringan. Ketika ada satu orang yang sedang berbicara dan ada orang lain yang ikut berbicara, maka suara akan bertabrakan dan tidak terdengar dengan jelas. Yang ketiga adalah jam kerja yang tidak teratur. Sistem kerja di rumah memang fleksibel, tetapi jika kita tidak pandai mengatur waktu, kita bisa saja terlalu mementingkan pekerjaan atau justru mengabaikannya, sehingga membuat jam kerja ataupun jam istirahat menjadi tidak teratur. Yang keempat, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dengan konsep ini. Pada kenyataannya, memang tidak semua perusahaan dan instansi dapat menerapkan prinsip WFH. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti dan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Oke, lanjut. Untuk jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Setelah kita melihat kelebihan serta kekurangan dari sistem kerja work from home, tentu kita bertanya-tanya, apakah ada jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah? Jawabannya tentu ada. Berikut adalah tipe-tipe pekerjaan yang dapat kita coba dan kita lakukan di rumah. Yang pertama adalah menjadi pekerja lepas atau freelancer. Freelancer atau yang sering disebut dengan pekerja lepas adalah seseorang yang bekerja sendirian tanpa majikan atau atasan dalam jangka waktu yang panjang. Kelebihan menjadi seorang pekerja freelancer adalah kita tidak terikat oleh waktu dan kita di sini bisa menyesuaikan jam kerja kita sendiri. Contoh pekerjaan sebagai seorang freelancer adalah seorang pekerja IT konsultan, content writer, fotografer, konsultan bisnis, pekerja pengolah data seperti akuntan, dan tentu masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah menjadi seorang content creator. Di saat work from home seperti ini, pastinya kita semua memiliki banyak waktu luang.
kita dapat memanfaatkan waktu luang yang kita miliki itu untuk belajar membuat konten video edukasi ataupun tutorial yang bermanfaat bagi orang lain dan nantinya dapat diunggah ke YouTube atau media sosial lainnya. Jika kita rajin mengunggah konten video yang bermanfaat bagi orang lain, tentu akan ada penghasilan yang nantinya akan kita peroleh sebagai seorang content creator. Lalu yang ketiga adalah memulai berdagang secara online melalui e-commerce atau media sosial. Saat-saat seperti ini merupakan waktu yang cocok untuk memulai bisnis jualan secara online, karena waktu keluar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari sangatlah terbatas. Untuk memulai bisnis berjualan secara online, kita tidak membutuhkan modal yang banyak, hanya dengan dana yang cukup, dan kita bisa menekuni penjualan seperti penjualan produk, barang-barang kerajinan pakaian, aksesoris, berjualan voucher pulsa, voucher digital, token listrik, hingga kita juga bisa menjadi seorang reseller. Kita juga bisa mengembangkan produk olahan makanan ringan untuk kemudian kita promosikan lewat media sosial kita. Tinggal nanti bagaimana kita mengolah dan mengemas serta mengiklankan produk kita. Kemudian yang keempat adalah mencoba menekuni dunia desain grafis. Perkembangan dunia digital saat ini menjadikan desain grafis sebagai salah satu tren kerja secara online, di mana desain grafis bekerja sebagai wajah visual dari sebuah brand atau perusahaan. Impresi masyarakat akan terbentuk dari grafis visual yang dimiliki oleh suatu brand, sehingga pekerjaan sebagai seorang desainer grafis menjadi pekerjaan yang sangat dicari-cari di era online saat ini. Yang kelima adalah memulai karir sebagai seorang penulis. Untuk yang suka menuangkan ide dan pikirannya melalui kata-kata, kegiatan menulis merupakan hal pembunuh waktu yang sangat menyenangkan. Apalagi jika hobi ini dapat menghasilkan keuntungan. Selain sebagai penulis artikel di blog atau website, kita juga bisa menjadi seorang penulis berita lepas atau wartawan lepas. Seperti beberapa media besar akan menghadiahi insentif bagi penulis-penulis opini yang kritis dan memiliki sudut pandang berbeda dari yang lainnya. Yang terakhir adalah menjadi tenaga pengajar melalui platform online. Kegiatan lain yang dapat menghadirkan pundi-pundi rezeki adalah menjadi tenaga guru. Dan di saat belajar dari rumah ini masih berlangsung, tentu banyak murid-murid yang membutuhkan pendalaman materi. Maka dari itu, pengajaran yang bersifat online sedang banyak dicari. Dan pada akhirnya, WFH atau work from home berarti bekerja dan melaksanakan segala kegiatan dari rumah. Dalam aktivitas work from home ini, tentu setiap usaha yang kita kerahkan selalu ada harapan untuk memperoleh manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain.